Kita matikan, kita hidupkan lagi. Oke, untuk bahan pertama di sini kita siapkan 2 buah toples. Untuk toplesnya saya menggunakan toples plastik ya, bisa menggunakan toples yang kaca. Yang penting ada tutupnya, bisa ditutup rapat seperti ini. Kemudian di sini kita kasih tanda di bagian tutupnya. Seperti ini. Ini kita lubangi terlebih dahulu. Jadi kita berikan 2 lubang di setiap tutup toplesnya, teman-teman. Untuk melubanginya bisa menggunakan solder atau menggunakan bor, atau juga bisa menggunakan paku yang dipanaskan. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini kita siapkan bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu selang. Untuk selangnya ukurannya nanti bisa kita sesuaikan saja, teman-teman. Kemudian ini tutupnya kita masukkan ke bagian sebelah sini, kita tutupkan kembali. Kemudian yang satunya kita tutupkan juga seperti ini. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya, selang yang sudah kita siapkan ini kita masukkan satu ke bagian sebelah sini sampai mentok ke bagian bawah. Kemudian yang satu juga kita masukkan ke bagian sebelah sini, tapi tidak mentok ya. Jadi kurang lebih sekitar seperti ini, masuk sedikit saja. Kemudian di bagian sini supaya selangnya tidak bergedak, ini bisa kita lem terlebih dahulu di bagian sebelah sini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah kita lem jadi satu pendek satu panjang. Kemudian untuk bahan selanjutnya kita siapkan 2 buah selang lagi. Yang satunya sudah saya tambahkan, ini ada bolpen ya. Jadi ini saya sambungkan langsung ke bagian sini. Ini cuma bolpen biasa, bisa diganti dengan menggunakan bekas spidol ya. Ini berlubang, isinya kita ambil. Kemudian ini kita sambungkan ke bagian lubang yang belum kita kasih ini ya, apa namanya, selang. Jadi yang bagian ini teman-teman, bagian yang panjang ini kita sambungkan ke bagian sebelah sini yang ada spidolnya atau ada bolpennya ya. Ini kita masukkan tapi tidak sampai bawah, jadi pendek saja seperti ini. Sedangkan yang ini sebaliknya, ini kita masukkan sampai ke bagian dalam seperti ini, lebih panjang. Nah, seperti ini ya, kita bisa lihat. Jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Ini yang pendek, kemudian yang samping ini yang panjang. Ini kita lem juga supaya dia tidak mudah bergerak. Untuk proses pengelemannya mohon maaf sekali tidak saya rekam, karena saya rasa teman-teman juga pasti sudah bisa cara mengelem dengan menggunakan lem bakar atau lem tembak ya. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya, si toplesnya ini tinggal kita isi saja bahan yang akan kita pergunakan. Untuk bahan pertama di sini kita siapkan air. Untuk airnya menggunakan air biasa ya teman-teman. Kita masukkan ke bagian wadahnya seperti ini. Kurang lebih sepertiga ya, kok sepertiga, 3/4 teman-teman, 3/4 dari ukuran si botolnya. Kemudian untuk bahan kedua kita siapkan juga bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu Pertalite. Ini Pertalite bisa diganti dengan menggunakan Pertamax ya teman-teman. Kita isi ke bagian toples yang satunya. Oke, sudah cukup. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya teman-teman, untuk cara perakitannya seperti ini ya. Jadi untuk yang bagian ada ini, ada spidolnya ini kita masukkan ke bagian air seperti ini. Kita tutup sampai rapat. Jadi ini harus benar-benar sampai rapat. Kemudian untuk yang sini kita tutup juga. Jadi ini bagian yang tidak ada spidolnya, kita masukkan seperti ini. Kita tutup sampai rapat juga. Oke, bisa terlihat ya teman-teman. Jadi apa namanya, selang yang bagian atasnya tidak menyenggol ke bagian ini, apa namanya, air. Kemudian bagian sini juga tidak menyenggol ke bagian sebelah Pertalite-nya. Nah, jadi untuk cara kerjanya seperti ini. Di sini sudah saya siapkan juga satu alat. Ini alat tambahan kalau misalkan di bagian kompornya nanti tidak bisa. Ini sebagai tungku teman-teman. Saya hanya menggunakan kaleng bekas seperti ini. Saya lubangi bagian atasnya. Kemudian ini saya lubangi untuk memasukkan ke bagian sebelah sini teman-teman. Spidolnya ya kita masukkan seperti ini. Ini kalau misalkan mengantisipasi kalau misalkan di bagian kompornya tidak bisa. Kemudian untuk bagian sebelah sini, ini kita menggunakan alat tambahan lagi, yaitu pompa galon seperti ini. Jadi di sini fungsinya adalah pompa galon untuk mengeluarkan angin. Jadi di sini nanti ada uapnya ketika kita hidupkan. Kenapa saya menggunakan seperti ini? Karena ini mudah sekali kita dapatkan. Kita tidak perlu
menggunakan listrik, maksudnya tidak langsung dicolokkan ke listrik. Ini bisa kita ganti juga dengan menggunakan aerator akuarium ya. Kalau aerator itu harus dicolokkan ke listrik, tapi saya menggunakan model pompa seperti ini yang ada baterainya. Nah, ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Ini selangnya ukurannya sudah sangat pas sekali teman-teman. Kita masukkan. Kemudian ini nanti kita hidupkan. Cara kerjanya, ketika kita hidupkan dia akan mengeluarkan angin. Di bagian sini nanti akan ada uapnya. Nah, uapnya ini nanti akan berjalan ke arah sebelah sini. Nah, air ini fungsinya sebagai pengaman. Ketika alatnya tiba-tiba mati, ketika di bagian sini sudah ada apinya tidak akan loncat ke bagian pertalite. Jadi ini sangat aman sekali, dijamin tidak akan meledak. Contohnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini saya hidupkan. Nah, di bagian sini sudah ada uap bensinnya. Ini nanti tinggal kita hidupkan, kita colokkan ke bagian kompor atau ke bagian sebelah sini. Oke, langsung saja kita praktekkan teman-teman. Nah, bisa terlihat teman-teman, langsung hidup ya. Di bagian sana ada apinya lumayan besar. Itu nanti tinggal kita modifikasi di bagian sampingnya, kita tambahkan tungku. Ini sangat aman sekali karena apa? Karena di bagian sebelah sini sudah kita tambahkan air yang fungsinya ketika ini tiba-tiba mati, apinya tidak akan masuk karena di bagian sini sudah kita tambahkan air. Jadi otomatis tidak akan masuk ke bagian pertalite. Ini sangat aman sekali. Oke, bisa terlihat teman-teman. Ini karena di luar jadi anginnya lumayan kencang. Jadi alat ini selain bisa kita pergunakan ketika darurat, alat ini juga sangat cocok sekali ketika kita pergunakan untuk camping. Selain mudah merakitnya, bahan-bahannya pun juga sangat mudah sekali untuk kita dapatkan. Jadi ketika ingin camping, alat ini bisa kita aplikasikan ke bagian dinamo pompa galon seperti ini ya. Harganya juga lumayan murah, dari 20 ribuan sampai harga 50 ribuan, tergantung tokonya yang jual dan juga tergantung merek biasanya teman-teman. Ini sangat mantap sekali. Ini saya uji coba untuk memasak air. Kita bisa membuat kopi dari air panas nanti teman-teman. Sudah lumayan panas teman-teman. Nah, ada uapnya ya. Jadi untuk cara mematikannya tinggal kita jabut saja pada bagian sebelah sini. Ini otomatis apinya akan mati teman-teman. Nah, ini kopinya sudah bisa kita seduh dengan menggunakan air yang sangat panas sekali. Bisa terlihat teman-teman, ini lumayan panas ya. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi mati karena ada anginnya lumayan kencang. Ini bisa kita hidupkan lagi. Sebentar. Kita colokkan langsung menggunakan korek ya, bisa hidup lagi ya. Ini tadi mati karena anginnya terlalu kencang teman-teman. Jadi ketika tidak ada angin, apinya lumayan besar. Mantap.